Pemirsa, kami masih bersama dengan Komisioner Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto. Pak Wahyu, kita lanjutkan dialog tadi. Dan menurut Anda atau pendapat Anda nih, penetapan Putri Chandrawati sebagai tersangka, apakah sudah tepat? Bagaimana menurut Kompolnas? Kalau tepat dan tidak itu tentu persepsi yang dibangun oleh penyidik. Tetapi Kompolnas melihat ini langkah yang signifikan. Karena yang tadinya hanya Pak Sambo, akhirnya setelah melalui pendalaman memang terbukti bahwa berdua ini, Pak Sambo dan Ibu ini ternyata ikut dalam perencanaan ini. Dan saya kira ini menjadi menjadi temuan yang sangat menarik dan akan lebih didalami karena dua-duanya kena pasal yang sama, yaitu pasal pembunuhan berencana. Dan ini ancaman hukumannya sangat tinggi sampai hukuman mati. Sehingga dalam pandangan Kompolnas ini langkah yang menurut saya strategis karena pengalaman selama ini ketika mulai penetapan Baradae dan selanjutnya ternyata dengan cara-cara yang dilakukan oleh penyidik seperti ini mampu membuka kotak Pandora yang selama ini tertutup, yang tadinya masalah internal tetapi kemudian dengan cara untuk masuk ke Pak Sambo pun kan tidak langsung tersangkakan pidana dulu, dibawa ke sidang etik, kemudian dengan sidang etik lalu yang ditaruh di Patsus ya, tahanan di Brimob. Kan sekarang ini yang ditaruh di Patsus ada 18 orang. Dikurangi 3 jadi 15 orang ya. 3 itu Pak Sambo, RR dan RE ya. Dengan dia ditaruh di tempat khusus kan dia nggak bisa komunikasi, nggak bisa koordinasi, dan ternyata pelan-pelan kan terbuka semua. Akhirnya kan mengaku sampai kemudian diduga ada 6 orang yang patut diduga. Kalau kita lihat yang patut diduga itu persangkanya kan jelas sekali di sana rangkaian-rangkaian yang nanti akan mengarah juga ke apa yang menjadi perannya Bu Putri. Ya, ada yang mengeluarkan perintah, ada yang menerima perintah, ada yang memindahkan dan merusak CCTV dekodernya, ada yang memindah dan merusak, dan ada yang ikut terlibat. Jadi dan ini semua perwira menengah dan perwira tinggi, Mbak. Satu perwira tinggi, satu jenderal, dan yang lainnya Kombes, AKBP dan Kompol. Artinya secara pengetahuan kepolisian, secara pengalaman, mereka kompetensinya profesionalisme seharusnya kan sudah memadai, tetapi ternyata kan ikut dalam prank ini, ikut dalam rekayasa ini. Jadi penetapan Bu Putri menurut kami dalam pandangan Kompolnas bisa jadi merupakan salah satu strategi juga yang dilakukan oleh penyidik untuk nanti menyingkap lebih jauh, karena pasal yang ditetapkan itu juga ada jungtonya pasal 55 dan 56, sehingga akan ada orang lain lagi, termasuk rencana yang akan dipersangkakan ini kan memakai pasal 32 dan 33 Undang-Undang ITE yang penggunaan data elektronik, lalu KUHP-nya juga pasal 221, 223, jungto juga 32 dan 33. Saya kira ini semua menyiratkan penyidik sebetulnya sudah tahu petanya ini dalam pandangan kami ya. Tetapi karena penyidik harus punya alat bukti dan harus bicara fakta, maka caranya tahap harapannya dengan Bu Putri sudah ditetapkan, nanti beliau bicara apa adanya, apalagi beliau sudah bicara ingin lewat kuasa hukumnya kan ingin segera disidangkan. Artinya ada sesuatu yang ingin disampaikan secara terbuka. Kita tunggu saja Mbak, nanti yang disampaikan seperti apa. Dan ini signifikan dari proses ini menjadi realistik. Dan kami Kompolnas mendorong agar sesegera mungkin diproses. Sekarang ini kan yang 4 orang sudah masuk tahap 1. Tinggal nanti kalau sudah P21 berarti kan langsung cepat. Saya kurang tahu ini nanti bagaimana prosesnya. Kalau kemudian nanti semuanya segera dan ke pengadilan, lalu siapa yang
terbukti membunuh dan sebagainya langsung dihukum. Saya kira problem yang sekarang dialami oleh polisi saat ini adalah public trust yang turun drastis. Kita terjun bebas sekali, dan ini harus segera mungkin didesain dengan langkah-langkah strategi yang bisa membuat trust publik ini rebound kembali. Sehingga ada satu mungkin perlu saya sampaikan di iNews ini, kami Kompolnas sudah mengirim surat kepada Bapak Kapolri, ditandatangani oleh Pak Mahfud MD hari Jumat kemarin, untuk sesegera mungkin dilakukan secara paralel selain pidana juga etik, tetapi etik ini diakselerasi dengan menggunakan, karena sudah terbukti kan Pak Sambo ini sudah terbukti beliau ngaku yang membunuh, beliau ngaku yang merekayasa. Saya kira ini sudah pelanggaran etik berat sebagai seorang polisi. Nah, kalau kita lihat di kode etik itu ada di pasal 96, Mbak, itu ada gradasi keputusan atau sanksi. Yang paling rendah itu mutasi bersifat demosi, kemudian kenaikan pangkat, penundaan pendidikan. Yang paling berat ini, Mbak, sanksi administratif berupa PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat. Kalau ini dilakukan kepada Pak Sambo dalam waktu dekat, maka percepatan kasus ini akan lebih signifikan, karena dengan adanya PTDH Pak Sambo kan sudah nggak jadi lagi anggota polisi, sehingga jaringannya yang tadi dikhawatirkan masih ada penggurita itu tentu akan putus, dan itu akan lebih memudahkan proses penyidikan. Itu pandangan kami, Mbak, itu. Baik. Lalu kalau tadi mengenai yang tadi, Pak, ini kan Sambo ini kan sudah dijadikan tersangka, tapi belum dipecat begitu ya, Pak. Bagaimana, Pak, sebenarnya mekanismenya seperti apa? Apakah harus tunggu ketok palu dulu di persidangan begitu baru diberhentikan? Jadi begini, Mbak, kami sudah tadi saya sampaikan, kami sudah diskusi panjang mengenai sidang kode etik, karena kalau pemecatan itu sanksi administratif melalui sidang kode etik, ini berbeda dengan pidana. Maka di dalam proses ini ada dua tim, satu tim khusus yang memang kaitan pidana, sama Irsus. Irsus itu sebetulnya bukan dibentuk ad hoc, karena itu struktural ada di bawah Irwasum. Jadi Irwasum itu punya Inspektorat Umum, itu punya Irwil, Inspektorat Wilayah yang membawa wilayah-wilayah. Ada satu orang sekian Polda, ada yang namanya Irbit membawa bidang SDM, anggaran, ada Irsus. Irsus ini untuk kasus-kasus yang menonjol, kita sering sebut susjol, kasus menonjol. Salah satunya ini, dan Irsus ini sudah bekerja dengan yang kemarin dilakukan sampai memeriksa 83 orang, di mana dari 83 itu 35 orang sudah diindikasikan diduga melanggar kode etik. Dan yang 6 orang ini selain kode etik diduga juga patut diduga melanggar ada unsur tindak pidana. Nah, nanti prosesnya ada di sidang kode etik KKEP. Nah, kalau ini dilakukan bersama-sama dengan pidana, itu hal yang biasa. Dan kalau ini dipercepat, tidak perlu nunggu pidananya, akan lebih mempermudah proses. Ini pernah terjadi di MK, Mbak, ketika Pak Agil Mokhtar, ketua MK waktu itu kena korupsi, yang dilakukan adalah etik dulu, dipecat dulu, baru setelah dipecat pidananya juga jalan. Dan ini bisa bersamaan. Bersama bukan dalam arti diperiksa dalam satu itu, tapi dalam waktu yang bersamaan, itu dua proses itu berjalan, ya, paralel lah ya. Nah, harapan kita seperti itu, Mbak. Kalau ini bisa diputuskan akan menjadikan percepatan dari penanganan kasus ini. Baik, lalu apakah nantinya, Pak, ini kan kita lihat bahwa ada kemarin yang muncul ke permukaan bahwa ada gerbong Sambo di dalam kerajaan sendiri begitu, Sambo untuk kerajaan sendiri. Apakah nantinya ini akan menghalangi pengungkapan kasus ini? Itulah yang saya sampaikan di beberapa media. Ini persoalan, satu ada persoalan personel, yaitu Pak Sambo melakukan tindakan pidana pembunuhan. Tapi ada persoalan lain, ini persoalan institusi. Yang kami lihat di dalam institusi itu ada penyakit-penyakit, ada benalu-benalu. Dalam pengamatan kami itu tidak bisa hanya diobati. Maka satu-satunya langkah Kapolri harus berani tindakan yang dalam tanda petik radikal. Dalam bentuk apa? Mengamputasi. Orang kalau sudah tidak bisa diobati kan harus diamputasi, dihilangkan.
Dengan kemudian tadi PTDH tadi, amputasi itu kan pelan-pelan akan berjalan. Kalau kemudian sudah diputus, maka jaringan itu pasti akan tercerai-berai. Tentu ini tidak mudah, Mbak, karena pasti ada dalam tanda petik perlawanan. Kelompok yang sudah nyaman ini bisa saja kemudian menjadi tidak nyaman, dan kelompok ini jangan lupa didukung juga oleh pihak eksternal. Maka sekarang keluarlah di publik bahwa kerajaan ini dia menggunakan jaringan judi, jaringan bisnis gelap dan sebagainya. Tentu Mabes Polri harus mengklarifikasi benar tidaknya hal ini. Tetapi setidaknya dengan adanya informasi itu menunjukkan ada persoalan di dalam secara struktural yang harus dibenahi dan diperbaiki. Jadi ini bukan persoalan personal lagi kalau sudah sini, ini persoalan institusional, dan itu harus dengan radikal. Maka kalau kita dengarkan 2 hari lalu Pak Kapolri statementnya kan tegas sekali. Kalau nggak mau ikut ya sudah saya copot. Saya kira memang saya paham tidak mudah karena ini ada problem internal di mana Pak Mahfud mengatakan sebagai psikohierarkis dan psikopolitis, karena di sini ada kelompok angkatan, kelompok senior junior, ada yang kedekatan emosional, kemudian belum lagi ini pejabat penting yang terlibat, pasti ada persoalan. Nah, memang ini tugas berat, tetapi kan harus ada eksekusi, harus ada tindakan. Kalau nggak dilakukan, nanti ini momentum. Memang ada kritik, polisi selalu momentum terus. Ini momentum yang keberapa? Betul, tetapi ini kan kejadian tragedi nasional. Yang namanya perwira tinggi sampai dipidana itu nggak sekali 2 kali, beberapa kali terjadi di Polri. Bahkan bintang 3 pernah, bahkan sampai mantan Kapolri pernah. Tetapi sekarang ini kejadiannya adalah perwira tinggi nembak anggotanya. Ini baru sekali ini terjadi, dan ternyata berimbas ke pengungkapan banyak hal tadi yang sekarang berkembang di publik. Jadi saya kira ini nggak boleh disia-siakan. Dari sekian momentum yang ada, walaupun terlambat, ini harus segera diambil tindakan, sehingga kalau ini mundur lagi nanti akan muncul tindakan yang kontraproduktif lagi. Nah ya, karena ini posisi Polri sekarang kan sangat terpuruk. Yang tadinya waktu Hari Bayangkara dipuji di sana sini berhasil menangani COVID dan sebagainya lah. Sekarang ini kan seperti hancur, padahal institusi ini kan sangat dibutuhkan oleh publik. Benar. Jadi marwah institusi ini harus dijaga betul. Jangan hanya karena sekelompok orang 460.000 anggota ini kemudian menjadi korban semua. Orang kan butuh polisi, butuh aman, dan butuh pelayanan dan sebagainya lah, Mbak. Ya. Dan membangun kepercayaan publik juga yang udah turun sekali, apalagi dengan ada kasus ini begitu ya Pak. Harus bisa secara strategik ini rebound, Mbak. Kalau nggak rebound cepat, ini yang jadi korban adalah wibawa negara. Maka harus reboundnya harus cepat reboundnya ya. Baik. Terima kasih Pak Wahyu, selaku Komisioner Kompolnas bergabung bersama Breaking News pada malam hari ini. Selamat malam Pak Wahyu. Pemirsa, Menko Polhukam Mahfud MD mengapresiasi kinerja Kapolri dalam mengusut kasus penembakan Brigadir Joshua. Mahfud MD juga meminta Kapolri terus menindak tegas jajarannya bila terbukti melanggar aturan. Menko Polhukam Mahfud MD mengapresiasi kinerja Polri yang mengungkap fakta pembunuhan Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat atau Brigadir J dan menyeret mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka. Pemerintah menilai Polri serius dan cukup responsif menangani kasus tewasnya ajudan Irjen Verdi Sambo. Lebih dari 30 anggota Polri dikenakan pelanggaran kode etik profesi karena menghambat proses penyidikan kasus pembunuhan Brigadir J. Mahfud MD mengatakan pemerintah akan terus mengawal kasus ini hingga tidak ada potensi digembosi pihak-pihak lain. Harus katakan terus terang, kalau kesimpulan akhirnya penyelesaian yang diambil oleh Kapolri itu sudah sangat proporsional dan cukup cepat. 1 bulan loh selesai dalam kasus yang begini rumit. Dan begitu sensitif ya Pak? Begitu sensitif dan rumit karena yang melakukan itu adalah pejabat tinggi Polri, sehingga Kapolri juga tidak mudah. Karena misalnya dikumpulkan satu tim, yang satu diam-diam
temennya Sambo tidak setuju begini kan, maka kita dorong dari sini, dari presiden lah. Pokoknya presiden mengarahkan gini, dan saya tahu fakta-fakta ini harus mengarah ke sana, sehingga saya katakan jangan sekali-kali terjebak kepada senario itu tembak menembak, itu bohong, saya bilang. Ketika Pemerintah berharap drama pembunuhan Brigadir Joshua yang dilakukan Irjen Verdi Sambo dan kroni-kroninya dapat diselesaikan dengan terbuka dan tanpa pandang bulu. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda.